Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rijilla, NPM 201010177, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pembagian Harta Gonogini dalam Waris Islam. Pengertian harta gonogini. Harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi perlu dipahami, tidak semua harta yang didapat selama adanya ikatan perkawinan dikatakan sebagai harta bersama. Harta yang didapat akan menjadi harta gonogini ketika ada kesepakatan antara kedua mempelai, yaitu suami dan istri. Pendapat lain menyebutkan bahwa harta gonogini adalah harta kekayaan yang didapatkan selama ikatan pernikahan terjalin dan di luar harta waris dan hadiah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta yang didapat selama terjalinnya ikatan pernikahan, baik yang didapat secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, disebut harta bersama. Pendapat tersebut diperkuat dengan kompilasi hukum Islam, KUH Perdata, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Bab 7 tentang harta benda dalam perkawinan sebagai berikut. 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta-harta benda yang diperoleh sendiri-sendiri sebagai hadiah dan warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima. Pihak lain tidak menentukan. Harta bersama dalam kompilasi hukum Islam disebut dengan istilah syirka. Dari segi bahasa, syirka adalah penggabungan iktirit dua harta atau lebih menjadi satu. Sedang menurut istilah syari, syirka adalah hak kepemimpinan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai persentase tertentu, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda. Dalam kompilasi hukum Islam, pengaturan tentang harta bersama ini antara lain terdapat pada pasal 1 pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. 2. Pasal 86 ayat 2, harta istri tetap menjadi hak istri yang dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 3. Pasal 87 ayat 1, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau waris adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak lain menentukan dalam perjanjian perkawinan. 4. Pasal 87 ayat 2, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Macam-macam harta gonogini. Dalam jurnal studi Islam Ulul Albab menyatakan bahwa asal-usul harta yang diperoleh suami istri bagi menjadi 4 sumber, yaitu 1. Harta hibah dan harta waris yang diperoleh dari salah satu, baik dari suami maupun istri. 2. Harta hasil usaha sendiri sebelum adanya ikatan perkawinan. 3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan. 4. Harta yang diperoleh selama perkawinan kecuali harta perkawinan dan hibah yang diperoleh salah satu dari suami istri. Penggolongan harta menjadi 2 golongan, yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama, harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami istri. Oleh karena itu perlu kiranya dipertegas lagi tentang harta bersama. Apakah semua harta yang didapat selama ikatan pernikahan antara suami istri merupakan harta bersama? Adapun jenis-jenis harta bersama dalam pasal 91 kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut. 1. Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. 2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. 3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.
Harta bersama dapat digolongkan menjadi 3 golongan jika dilihat dari asal-usul harta suami dan istri, yaitu 1. Harta suami atau istri sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki sendiri. 2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan di luar usaha bersama seperti hibah, wasiat, atau warisan adalah milik masing-masing. 3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan dengan cara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan harta bersama. Pembagian harta gonogini. Pada umumnya di negara-negara Islam, harta bersama tidak dipermasalahkan, terlebih-lebih dimasukkan ke dalam undang-undang. Sebab negara mengatur mazhab yang mengakui bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri, mulai dari kebutuhan pokok, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Dengan demikian, istri hanya mengurus rumah tangga serta menjaga anak-anak. Lain halnya di Indonesia, istri ikut membantu kebutuhan rumah tangga, mulai mencuci, belanja ke pasar, dan menjaga anak-anak, bahkan ikut mencari nafkah demi kebutuhan keluarga, sehingga seorang istri terpaksa bekerja sampai larut malam demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Inilah konsep awal terjadinya perbedaan tentang masalah harta gonogini antara Indonesia dengan negara Islam lainnya, terutama dengan negara-negara Arab. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Dengan kata lain, harta gonogini atau sirka terbentuk sejak tanggal disahkannya perkawinan sampai perkawinan putus. Suatu barang atau benda menjadi harta bersama atau tidak ditentukan ketika terjadinya perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Warisan, hibah, dan hadiah yang diterima oleh satu pihak akan menjadi milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama atau gonogini. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan Pasal 85 menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, harta milik suami atau istri yang terdaftar, tetapi akan menjadi milik pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli suatu barang menggunakan harta pribadi suami atau istri. Dengan kata lain, membeli barang dengan harta pribadi adalah milik pribadi. Suami istri bisa memiliki harta gonogini setelah terjadi perceraian, dengan syarat bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli barang berasal dari harta bersama semasa pernikahan dahulu. Jadi harta bersama pasca perceraian akan dibagi sama rata dan adil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 tentang perkawinan menjelaskan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Jika dalam perkawinan ada perjanjian perkawinan antara suami istri, maka pembagian mencakup kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami istri, baik cerai mati maupun cerai hidup. Lain halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur tentang pembagian sirka baik cerai mati maupun cerai hidup. Masing-masing suami istri mendapatkan setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Adapun bunyi Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 adalah sebagai berikut. 1. Apabila terjadi cerai mati, maka setengah dari harta bersama menjadi hak pasangannya yang hidup lebih lama. 2. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri bila masa istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan adanya kepastian atau meninggalnya secara hukum atas dasar keputusan pengadilan agama. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup, kedua belah pihak berhak mendapat 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Melihat penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97 dapat dikatakan bahwa harta bersama atau harta gonogini ataupun sirka dibagi sama rata 1/2 bagian antara suami dan istri. Proses pembagian harta bersama dapat dilakukan secara kekeluargaan ataupun dengan bantuan pengadilan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.